Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Fattah. Saya termasuk mahasiswa dari kelas A4 Program Studi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dadan Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum seakan menjadi kata yang wajib diketahui oleh seorang pendidik agar dapat menyiapkan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam kegiatan proses pembelajaran, kurikulum sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk menyusun target dalam proses belajar mengajar. Karena dengan adanya kurikulum, maka akan memudahkan setiap pengajar dalam proses belajar mengajar. Maka dengan itu perlu untuk diketahui apa arti dari kurikulum itu. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah suatu usaha untuk menyiapkan asas-asas dan ciri-ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. Dari masa ke masa, perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami inovasi-inovasi yang bertujuan untuk terciptanya sebuah kurikulum yang mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Dalam melakukan inovasi kurikulum, dibutuhkan langkah-langkah tertentu agar tercapai tujuan yang hendak dicapai. Namun, tidak semua kurikulum dapat berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum, maka perlu untuk diketahui bagaimana perkembangan kurikulum. Karena seperti halnya teknologi dalam suatu zaman, selalu terjadi perkembangan, begitu juga halnya dengan perkembangan kurikulum. Untuk itu, maka penulis mencoba untuk membahas tentang perkembangan kurikulum. Kurikulum pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Sedang dalam kamus Webster, pengertian kurikulum dalam bidang pendidikan muncul pada tahun 1955 yang memaknai kurikulum sebagai beberapa mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Dari pengertian tersebut, beberapa tokoh dunia mulai mengembangkan tentang konsep dari definisi kurikulum. Nah, menurut John Dewey, kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang menerapkan pengalaman belajar anak didik melalui susunan suatu pengetahuan yang terorganisasikan dengan baik. Hilda Taba dalam bukunya Curriculum Development Theory and Practice yang menyatakan bahwa kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, serta materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar mengajar. David Barth dalam bukunya Curriculum Design and Development mendefinisikan kurikulum secara sederhana, yaitu sebagai seperangkat organisasi pendidikan formal atau pusat-pusat latihan. Winarno Surahmat mendefinisikan kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulum menurut Stratemeyer, the curriculum is correctly defined in three ways.
course and class activities in my children and new expression of the learner. Dan menurut G. Taylor dan William H. Alexander, the curriculum is the sum total of school efforts to playground and of school, yakni segala usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi belajar anak di dalam atau di luar kelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Berdasarkan definisi para ahli tersebut di atas, menunjukkan bahwa kurikulum diartikan tidak secara sempit atau terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu, tetapi mencakup segala komponen yang ada dalam proses belajar mengajar. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang, mendapat imbuhan pe dan an, yang berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dalam bahasa Inggris, istilah pengembangan menggunakan kata development, noun, yang berasal dari kata develop, itu verbnya, yang artinya grow larger, fuller, or more mature organism. Proses pengembangan kurikulum terdapat 3 kegiatan yang selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tiada henti, ongoing proses, antara berbagai komponen, yaitu orientation, development, implementation, dan evaluation. Dalam konteks Indonesia, pengembangan kurikulum sebelum 2004 menetapkan para pengembang ide kurikulum dan konstruksi kurikulum berbeda dengan pelaksana kurikulum. Pengembangan dokumen kurikulum construction dilakukan di tingkat nasional oleh sejumlah ahli, sedangkan implementasi kurikulum dilakukan pelaksana kurikulum seperti pengawas, kepala sekolah, dan guru di berbagai satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi belajar dan lingkungan kerja yang beragam. Setelah 2004, para pengembang ide kurikulum tetap dilakukan oleh sejumlah kecil para ahli di tingkat nasional, tetapi pengembangan dokumen kurikulum dan pelaksana kurikulum adalah sama, yaitu para guru, kepala sekolah, bahkan komit sekolah. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli di bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid serta tokoh-tokoh masyarakat. Atas dasar pertimbangan ini, maka pengembangan kurikulum menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran administrator pendidikan, para ahli, guru, maupun pemerhati pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, partisipasi orang tua murid dan masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespon setiap perubahan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.